Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang CSS atau Cascading Style Sheet. Di sini kita akan membahas yaitu pengenalannya, selektornya, properti, value, dan cara menggunakannya atau penulisan CSS, yaitu ada tiga, yaitu inline, internal, dan eksternal. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya supaya saya lebih semangat membuat konten tentang pemrograman. Yang pertama kita bahas dulu yaitu adalah pengenalan CSS. CSS adalah kependekan dari Cascading Style Sheet yang berfungsi untuk mempercantik penampilan HTML atau halaman web kita, atau menentukan bagaimana elemen HTML akan ditampilkan di halaman web, seperti menentukan posisi, merubah warna teks atau background, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh kode program CSS berikut ini. Seperti ini teman-teman. Di situ terdapat yaitu adalah selektor H1, kemudian yaitu color dan background, warna dan background yaitu adalah properti, dan red dan blue adalah value-nya. Itulah yang dimaksud dengan kode CSS yang untuk H1 tersebut. Kita akan membahas yaitu yang pertama adalah selektor. Selektor adalah elemen atau tag HTML yang ingin diberi style atau diberi warna atau desain. Teman-teman dapat menuliskan langsung dengan nama tag yang ingin diberi style tanpa perlu menambahkan tanda seperti ini. Pada contoh kode CSS di atas atau CSS gambar sebelumnya, kita akan memberi style pada seluruh tag H1 yang terdapat dalam file HTML. Jika HTML yang ingin diberi style memiliki ID, teman-teman dapat menuliskan nama ID tersebut dengan diawali tanda crash. Maksudnya gimana itu bang? Kita akan contohnya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Kita akan buka seperti ini teman-teman. Kita akan buka text editor kita atau Sublime, kemudian enter. Teman-teman terserah pakai text editor apa. Saya pakai Sublime. Di sini teman-teman bisa membuat yaitu adalah file baru dengan titik HTML. Apabila teman-teman memiliki ID, teman-teman menuliskan ID tersebut dengan nama dengan garis pagar ya teman-teman, seperti ini. Contoh div, kemudian tab. Di dalam sini kita enter. Coba kita perbesar. Yang di sini, div di sini, kita akan menambah ID yaitu adalah robot. Apabila ID-nya robot, teman-teman harus memasukkan CSS-nya itu tanda crash atau tanda pagar ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan file baru, kontrol kemudian N, atau kemudian teman-teman bisa menambahkan yaitu adalah new file ya. Kemudian kita kontrol S, kemudian kita beri nama yaitu adalah teman-teman bisa membuat folder baru, terserah teman-teman atau di mana tempatnya. Namanya adalah style.css atau style 1 ya teman-teman, .css, kemudian save. Kemudian di sini kita akan menambahkan yaitu adalah CSS-nya ya teman-teman. Di sini maksudnya adalah apabila teman-teman membuat ID-nya adalah robot, maka teman-teman harus menambahkan crash atau pagar. Seperti ini teman-teman. Di sini kita telah menambahkan ID-nya adalah robot. Di sini kita tambahkan yaitu adalah pagar ya. Pagar. Kemudian di sini kita buat
robot. Pokoknya yang dimaksud ini adalah teman-teman, apabila teman-teman memiliki ID dalam tag HTML, teman-teman harus mengawalinya dengan tanda pagar seperti ini teman-teman. Pagar ini teman-teman. Dan jika diberi style style teman-teman memiliki kelas, maka penulisan selektor bisa dilakukan dengan tanda titik atau titik ya teman-teman. Apabila teman-teman memiliki, maksudnya seperti ini teman. Di sini ya teman, dalam sini aja. Kemudian kita buka div, kemudian tab, kemudian kita enter, kemudian di sini kita buat kelas. Kelasnya beri nama artikel. Kita Ctrl S. Apabila teman-teman ingin menambah stylenya CSS, teman-teman bisa menambahkan, yaitu adalah apabila robot tadi harus tanda pagar dan kelas itu berbeda dengan ID. ID harus diawali CSS-nya dengan tanda crash atau pagar, sedangkan kelas diawali dengan tanda titik seperti ini teman-teman. Titik yaitu adalah artikel. Inilah yang dimaksud dengan titik dan pagar tadi teman-teman. Kita Ctrl S. Jika teman-teman hanya menuliskan satu selektor seperti contoh kode CSS sebelumnya, maka seluruh tag yang ada di H1 tersebut terdapat dalam file HTML akan memiliki style yang sama semua tersebut. Bagaimana jika kita ingin memberi stylenya pada tag H1 yang hanya terdapat di dalam kelas artikel seperti ini? Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Kita akan menambahkan di sini yaitu adalah artikel, yaitu adalah H1, kemudian tab. Kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan seperti dio seperti contohnya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan tag H1 juga. Kemudian tab, kemudian robot ya. Kemudian inilah yang dimaksud dengan seluruh tag H1 itu akan memberi style yang sama. Jika teman-teman ingin menambah stylenya di tag H1 yang di dalam kelas artikel, maka teman-teman harus membuatnya seperti ini teman-teman. Kita buka di CSS nya yaitu adalah artikel, kemudian maksudnya adalah contoh ya, kita hapus dulu. Kemudian kita buka di sini HTML nya. Di dalam kelas artikel terdapat H1. Seperti ini teman-teman. Di kelas artikel kita buat di sini titik artikel, kemudian kita spasi, kemudian kita buat H1. Itu akan membuat di dalam kelas artikel ini itu akan membuat stylenya H1 doang. Yang H1 di sini tidak akan terubah. Kode tersebut akan memerintahkan pada browser untuk memberi style pada tag H1 tersebut yang hanya terdapat di dalam kelas artikel tersebut, atau H1 yang merupakan child dari kelas artikel tersebut. Adapun dapat memilih dari satu tag untuk penghematan kode CSS. Misalnya ketika teman-teman memiliki 2 atau lebih dari tag dengan warna background yang sama, daripada menuliskan kode programnya seperti ini, teman-teman bisa menambahnya, atau teman-teman bisa menggabungkan selektor dengan tanda koma pada tag yang ingin diberi style seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas yaitu adalah properti dan value. Properti adalah sifat-sifat yang ingin diterapkan pada selektor, seperti warna teks, warna background, jarak antara elemen, garis pinggir, dan lain sebagainya. Untuk memberikan nilai value pada properti, kita gunakan tanda titik 2 seperti ini. Setiap properti diakhiri dengan titik koma. Jika teman-teman tidak mengakhirinya, maka browser tidak akan mengetahui maksud dari properti tersebut.
Apabila teman-teman lupa membuat titik komanya, properti yang teman-teman masukkan tersebut tidak akan dideteksi atau tidak akan diketahui oleh komputer tersebut. Properti-properti pada CSS sangat mudah dimengerti karena lebih mirip dengan bahasa kita sehari-hari ya. Misalnya untuk merubah warna teks kita gunakan properti color atau warna, yaitu untuk merubah warna background kita gunakan properti background color ya teman-teman. Untuk merubah ukuran huruf kita gunakan properti font size. Mudah dimengerti bukan? Seperti contoh seperti ini teman. Menurut saya kode CSS itu sangat mudah dimengerti karena kata-kata yang digunakan sudah tidak asing lagi. Perhatikan kode program yang tadi. Jika kita ubah ke bahasa kita sehari, kita kira-kira bisa menjadi seperti contoh kayak gini teman-teman. Hai browser, carikan saya tag H1 yang terdapat di dalam kelas artikel atau ID artikel. Jika ditemukan atau ada dengan ID artikel tersebut atau kelas artikel tersebut, ubah warnanya menjadi warna merah dan warna backgroundnya menjadi warna biru dan ukuran hurufnya menjadi 20 pixel. Itulah yang dimaksud dengan kode program CSS yang gambar ini teman-teman. Cukup perkenalan CSS-nya, lalu kita menjadi pertanyaan. Setelah teman-teman mengerti, kemudian teman-teman berpikir kayak gini, di mana saya mengetikkan kode CSS tersebut. Kita akan membahasnya, yaitu adalah ada 3 cara teman-teman, yaitu adalah dengan inline, internal, dan eksternal. Ketiganya bisa teman-teman lakukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Berikut contoh penggunaan dari metode tersebut, yang 3 tersebut. Yang pertama kita inline dulu teman-teman. Penulisan kode CSS inline itu biasa dilakukan langsung pada tag yang ingin diberi style dengan menggunakan atribut style teman-teman. Seperti contoh seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa mengubah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa buka, yaitu adalah HTML. Kemudian teman-teman kita hapus saja ini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa menambahkan, yaitu adalah tab kemudian H1 kemudian tab. Di sini kita buat namanya Rahmat. Kemudian di sini di H1 ini teman-teman tambah, yaitu adalah style. Kemudian enter. Di sini teman-teman bisa membuat color. Kemudian enter. Kemudian di sini teman-teman bisa membuatnya red. Inilah yang dimaksud dengan inline tersebut. Pada metode ini, teman-teman tidak perlu menuliskan selektor, karena teman-teman menuliskan CSS-nya langsung pada tag yang ingin teman-teman diberi style tersebut. Cara ini sangat tidak dianjurkan ya teman-teman, karena teman-teman akan mencampurkan antara format dan presentasi. Cara ini juga tidak efektif ketika teman-teman melakukan perubahan pada CSS ya teman-teman. Maksudnya teman-teman tidak bisa mengubahnya lewat style CSS dan juga file CSS teman-teman. Selanjutnya kita bahas, yaitu adalah internal. Metode CSS internal ditulis di dalam text style yang ditempatkan pada tag head. Maksudnya gimana bang? Maksudnya kayak gini teman-teman. Di dalam tag head kita ada title. Di dalam title ini kita enter di akhirannya, kemudian kita buat, yaitu adalah style, kemudian tab, kemudian kita hapus ini. Kemudian kita akan menambahkan di dalam sini teman-teman. Kita enter, kemudian kita tambah, yaitu adalah seperti ini teman-teman. Ini kita hapus, kita Ctrl S. Kemudian di sini kita akan menambahkan, yaitu adalah H1, kemudian spasi,
Di sini kita hapus saja ini, nggak ada guna juga. Kemudian di H1 ini kita akan membuat yaitu adalah kayak gini, kemudian enter, kemudian yaitu adalah color, kemudian kita buat yaitu adalah red, yaitu merah, kemudian jangan lupa titik koma. Kita Ctrl S seperti ini ya teman-teman. Inilah yang dimaksud dengan internal. Metode kedua ini sangat dianjurkan untuk pengujian dari style kita, atau ketika teman-teman hanya memiliki satu halaman web. Teman-teman tidak perlu menambahkan file CSS-nya, karena teman-teman bisa menambahkannya di tag head atau di tag HTML tersebut. Selanjutnya kita bahas yaitu adalah eksternal. Metode yang terakhir adalah eksternal ini dengan membuat file CSS dan dipanggil dalam tag head. File CSS memiliki ekstensi akhiran CSS, misalnya nama filenya, kemudian titik CSS. Maksudnya ini teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan yaitu tano aja. Kemudian teman-teman buat file baru kayak gini. Kemudian kita Ctrl S, kemudian teman-teman bisa menambahkan yaitu adalah style titik CSS seperti ini teman-teman, seperti ini. Karena saya sudah ada, saya tidak akan buat. Kemudian save. Kemudian teman-teman bisa menambahkan yaitu adalah pemanggilan file CSS. Maksudnya teman-teman akan memanggilnya di dalam tag head. Teman-teman harus panggil dulu tag CSS-nya atau file CSS-nya dengan cara link, kemudian tab, kemudian di sini kita tambah yaitu adalah style titik CSS. Inilah yang dimaksud teman-teman, link tersebut. Atribut rel atau informasi hubungan atau relationship dari tag link ini itu sebagai style sheet. Href diisi dengan lokasi file CSS. Ini teman-teman, hrefnya diisi dengan lokasi file CSS kita. Lokasi file kita kan di dalam latihan markup, folder latihan markup. Maka yaitu adalah ini teman-teman. Namanya adalah style titik CSS. Inilah yang dimaksud dengan lokasi filenya. Pemanggilannya sama dengan pemanggilan gambar maupun link. Inilah yang dimaksud. Link rel style sheet tipe tag CSS atau CSS, kemudian href, kemudian style titik CSS, nama filenya. Sampai di sinilah teman-teman penjelasan tentang CSS. Jangan lupa teman-teman tonton video saya selanjutnya, karena itu akan membahas tentang box model. Tentang box model yaitu tentang margin, padding, CSS shorthand. Setelah itu yaitu adalah border dan masih banyak lainnya teman-teman. Bagi teman-teman merasa terbantu dengan video saya, jangan lupa teman-teman subscribe dan hidupin loncengnya supaya kita bisa belajar pemrograman bersama-sama dari nol. Dan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.